Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, senang sekali boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam menara doa online kita. Biarlah bersama-sama kita boleh terus semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah melalui setiap firman yang boleh kita dengar, itu boleh menjadi kekuatan bahkan makin membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari bersama-sama siapkan hati kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Sungguh Engkau Allah yang setia di dalam hidup setiap kami. Engkau selalu menuntun kami ya Tuhan kepada hidup yang lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami melihat karya salib-Mu sungguh sangat luar biasa di dalam hidup kami. Itu yang membuat kami mengerti dan mengenal Engkau. Memberikan kami identitas yang baru ya Tuhan. Dan itu membuat kami mengerti ya Tuhan bahwa kami sungguh berharga dan mulia di mata-Mu. Karena itu ya Tuhan, layakkan setiap kami ya Tuhan untuk kami boleh datang menyembah-Mu ya Tuhan. Membawa ucapan syukur kami dan kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini bersama. Datang ya Bapa dalam kerinduan,
yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, bawa pujianmu, katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Biar musik memuji Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami nyatakan di hadapan-Mu bahwa hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Karena itu jadilah seturut dengan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Nyatalah setiap rancangan-Mu di dalam hidup setiap jalan-jalan kami ya Tuhan. Karena itu kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengerti segala kehidupan kami. Dan saat ini kami mengangkat pujian kami kepadamu Tuhan. Ya Bapa, ya Bapa, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap ya Tuhan. Kami mau taat, oh jadikan kami, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku, hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari angkat tanganmu, mari angkat pujian ini, katakan, jadikan aku indah, amin. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Biar ini menjadi doa kami Tuhan, kami persembahkan di hadapan-Mu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Mari lebih lagi angkat pujianmu, katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia
Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat penyembahanmu, katakan, jadikan aku indah, sebab Engkau yang mengetahui rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau mengenal setiap kami, bahkan saat kami di dalam kandungan ibu kami. Amin. Taat dan setia kepadamu, Tuhan kami menaat. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, ajar kami lebih lagi mengenal iman, bahwa setiap kami Tuhan, haleluya, bahwa setiap kami lebih lagi mendekat pada tata mulia-Mu Tuhan, mengenal pribadi-Mu, mengenal kasih-Mu yang tak pernah berakhir. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Oh Yesus, mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara datang sembah Dia, mari masuk lebih lagi, haleluya. Saat ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami nyatakan kami berserah di hadapan-Mu ya Allah. Haleluya. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Ralaba ya se anananamu, ya Ralaba 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 kinananamu, ya Ralaba ya se anananamu, ya Ralaba 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 uralaba ya se anananamu, ya Ralaba 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 Ralaba, ya Ralaba ya se kinanamu. Haleluya, Jesus. Ya Ralaba Ralaba ya shananananamo, ya Ralaba 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 Ralaba. Terima kasih buat hal yang terbaik Tuhan. Ya Ralaba ya shanananamo, ya Ralaba 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 Ralaba. Ya Ralaba ya shananananananamo, ya Ralaba 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 uralaba ya shanananamo, ya Ralaba ya Ralaba 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 Ralaba. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud
dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami berharga di mata-Mu. Saat ini terimalah setiap penyembahan kami Tuhan. Yesus, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari angkat sembahmu, katakan terpujilah. Segala kebaikannya di dalam hidup setiap kita. Dia selalu baik. Yes. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan.
rasakan hadirat-Mu menaungi setiap kami. Ya Ralabarat. Mari sambil angkat kedua tanganmu, Bapak Ibu Saudara. Mari angkat pujianmu, katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Makasih Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih bersama katakan saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih. Jumpaan kami dengan-Mu lah yang mengubahkan hidup kami. Bawa daku berat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. saat-saat indah. Kami ada di menara doa. Kami ada di kaki-Mu ya Tuhan. Kami ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat ya Tuhan. Engkau sedang memperbaharui setiap kami di dalam kasih-Mu ya Bapa. Terus ya Tuhan perbaharui hati kami.
roh kami ya Tuhan, pikiran kami. Ya Tuhan, dengan firman-Mu ini ya Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan menyembuhkan setiap luka-luka hati kami. Setiap trauma-trauma ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah hadirat-Mu, firman-Mu ya Tuhan, menyucikan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa. Jamah kami Tuhan. Jamah dan ubah kami ya Bapa. Jadi ciptaan yang baru. Biar kami semua bisa memiliki hati yang baru. Roh yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jamah kami, jamah anak-anak-Mu semua. Aku berdoa Tuhan. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan ya Tuhan. Tuhan ajar kami, buka kami Tuhan pikiran kami. Untuk bisa mengerti ya Tuhan. Ya Tuhan, akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman dengan hati yang... Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ya Tuhan. Yang dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah saudara. Silakan duduk balik ibu bapak. Ya, shalom saudara. Nah hari ini kita akan bahas saudaraku begini. Ya, ada banyak dalam hidup kita ingin hidup ya sesuai dan kehendak Tuhan, ngerti. Kita ingin hidup kita mengalami perubahan. Ya saudaraku, tetapi kenapa kok kita selalu mengalami banyak halangan dan selalu gagal? Saya ingin katakan begini saudaraku, ya, bahwa kita tidak akan pernah mampu membuat perubahan dalam hidup kita. Atau menggenapi rencana Tuhan. Sampai kita dapat memahami identitas yang benar atau label diri yang diberikan Tuhan kepada kita. Katakan amin. Nah saya ingin beritahu kepada saudara sekali lagi tentang apa. Ya kan perkataan Tuhan. Tuhan tuh nyebut kita ini siapa. Lewat Nabi Yesaya Tuhan berkata bahwa ya kan kita ini berharga. Kita semuanya mulia di mata Tuhan. Ya kan? Dan Tuhan mengasihi kita. Yesaya 4:3-4. Katakan amin. Ini yang harus kita renungkan, masukin dalam hati kita. Bahwa kita semuanya adalah berharga dan mulia. Karena kita berharga dan mulia di pandangan Tuhan. Oleh karena itu, sekalipun kita semua manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan mau mati untuk kita di atas kayu salib. Tuhan mau mati. Yesus mau mati di atas kayu salib. Karena kita ini berharga dan mulia. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu dia mau tebus kita. Nah ini harus kita tahu. Yang berikutnya adalah bahwa dia mau mati di atas kayu salib. Untuk menyelamatkan kita. Karena dia mengasihi kita. Nah oleh karena itu dalam perjanjian baru saudaraku. Rasul Paulus saudara. Dia berdoa, sungguh-sungguh mendoakan. Supaya jemaat di Efesus mengerti tentang identitas yang benar. Label yang benar. Makanya dia berkata apa saudara dalam Efesus 3:18-19. Katakan apa saudara? Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa? Memahami. Katakan dapat memahami. Dapat memahami. Tahu betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Artinya Paulus berdoa supaya kita ini ngerti bahwa Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang dikasihi dengan kasih apa? Yang lebar, yang panjang, yang dalam, dan yang tinggi. Katakan amin. Dan sekali lagi dia doa dan dapat mengenal kasih itu. Kata mengenal di sini epiginosko. Ya kan bisa mengalami. Saudara sampai mengalami. Pengalaman inilah yang nanti akan melabel diri kita. Saudara, bahwa aku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Itu pengalaman. Saudara, sekalipun dia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di dalam ayat 20, ya, Paulus mau jelaskan begini saudaraku. Kalau kamu bisa ngerti identitas yang benar,
Ya kan? Label yang benar, ya kan? Ya kan? Yang diberikan Tuhan kepada kamu. Maka kamu dapat mengaktifkan kuasa yang ada dalam diri kamu. Yang bisa bekerja jauh lebih banyak daripada yang kamu doakan atau pikirkan. Nah ini penting saudaraku. Jadi pertanyaannya kenapa kok kita gak bisa aktifkan kuasa ini? Ya saudara, karena kita mau belajar tentang beberapa di antara kita, saudaraku, sulit untuk bisa melihat bahwa diri kita ini berharga. Sulit untuk melihat diri kita ini berguna, mulia, terhormat. Karena hidup kita udah sering banyak sekali dihina sama orang. Kita seperti orang gak berguna. Kita selalu dibenci, sulit untuk berkata bahwa apa aku benar dikasihi oleh Tuhan. Nah oleh karena itu hari ini saudaraku ya, saya ingin beritahu sekali lagi saudara. Ya perilaku kita, keputusan kita, tindakan kita itu sangat dipengaruhi oleh apa? Identitas diri kita. Label yang kita tahu ini. Nah ada beberapa faktor yang mempengaruhi identitas saudaraku. Atau label diri kita. Ya kan? Yang pertama adalah faktor pertamanya adalah apa saudara? Ya, yang membentuk identitas, gambar diri, kita lihat diri kita atau labelnya itu kimia. Kimia di dalam tubuh kita. Apa maksud kimia? Itu termasuk DNA. Pernah nggak saudara dengar kata DNA? Gen, ya, hormon itu saudara. Nah, saya jelaskan nih saudara dari ayatnya dari Mazmur 139. Ayat 14. Mari kita akan baca sama-sama ibu bapak. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kedahsyatan kejadianku apa? Nah kata kejadianku dahsyat ini saudaraku. Nah kita lanjut dulu. Nanti akan bahas kejadianku dahsyat. Dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar apa? Menyadarinya. Aku bersyukur kepadamu, ya kan? Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudaraku, kata kejadianku dahsyat dan ajaib. Itu artinya gini, Tuhan tuh ciptakan kita secara unik, secara khusus, secara spesial. Dengan maksud saudara, untuk memuliakan dia. Katakan amin. Nah, sekali lagi saya mau katakan begini saudara. Kita tidak akan pernah bisa mengalami perubahan dalam hidup kita. Ya kan? Dan menggenapi rencana Tuhan bagi hidup kita. Kalau kita nggak ngerti tentang, ya saudaraku, betapa dahsyatnya kejadian kita. Maksudnya begini saudaraku. Ya, betapa dahsyatnya kejadian kita ini. Kapan saudara lihat dahsyat? Dahsyatnya orang ini ya. Kita bisa lihat orang ini dahsyat. Pernah nggak saudara lihat seseorang ya yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi dia bisa punya istri yang cantik, bisa punya anak-anak, dia menjadi pembicara di hadapan ribuan orang, dia memiliki rumah. Kita bilang dahsyat sekali. Apa dahsyatnya? Karena lihat dalam kecacatan dia bisa melakukan jauh lebih banyak daripada orang-orang yang normal. Itu namanya kejadianku dahsyat. Saudara pernah nggak lihat, atau mungkin di antara saudara pernah beli sebuah jin yang celana blue jean atau baju blue jean yang sudah lusuh, robek lagi. Itu baru. Kenapa sih saudara mau beli blue jean yang sudah lusuh, yang sudah cacat, yang sudah robek, ya kan? Karena memang blue jean itu sengaja dibuat oleh pabriknya agar menjadi unik. Dulu awalnya saya kaget, ya kan? Kenapa kok orang itu pakai celana kok robek? Dulu kita robek sedikit aja langsung kita jahit gitu saudaraku. Kok malah celana robek malah dibeli? Saudara, demikian pula dengan kita semua sebenarnya. Setiap kita punya cacat bawaan. Kalau kita mau nyadari, setiap kita punya cacat bawaan. Cacat bawaan ini merupakan bagian dari rancangan Tuhan yang khusus buat hidup kita.
Ya saudara, sebagian dari kita ini terlahir dengan apa saudara? Beberapa dia, ya kan, dia punya toleransi ya yang begitu rendah terhadap rasa sakit. Kalau sakit sedikit langsung wah kesakitan ini minta ampun. Tapi ada beberapa orang, saudara Yesus, ya kan, punya toleransi yang sangat tinggi terhadap rasa sakit. Ini contoh-contoh. Atau beberapa di antara kita memiliki kimia otak yang berbeda-beda. Seperti kadar serotonin. Beberapa orang ada punya kadar serotonin yang rendah. Kalau hormon serotonin kita rendah, kita tuh mudah khawatir, mudah panik, mudah stres. Tapi beberapa orang yang punya kimia hormon serotonin yang tinggi, mungkin seperti kayak dunia tuh lagi sedang runtuh pun dia tenang aja. Saudara bisa ngerti gak maksudnya? Beberapa di antara kita punya cacat mata, cacat bawaannya mata. Berapa yang buta, lahir buta loh. Itu yang namanya itu. Ketika kita ngalami ini fisik ya. Ya kan? Lalu kita bisa melihat bahwa oh aku ini buta. Itulah kita melabel diri kita orang buta. Kalau serotonin kita begitu sangat rendah, kita selalu ngomong sama aku ini orangnya mudah panik, mudah takut, mudah stres. Kita label diri kita itu. Saya bisa ngerti gak maksudnya? Katakan amin. Itu yang pertama. Contoh seperti Yabes. Saudara, Yabes, ibunya memberi dia nama Yabes, melabel dia. Karena waktu ibunya melahirkan, ibunya ngalami apa? Kesakitan dan penderitaan. Saya yakin saya dapatin komentari Alkitab ya yang lain. Yabes ini ditenggarai. Dia ini memiliki yang namanya cacat. Mungkin zaman sekarang beberapa ibu, maaf ya saudara, ini anak berkebutuhan khusus. Yang bikin ibunya tuh menderita karena kelahiran dia. Gak bisa dilepas. Saudara bisa ngeri. Ya, ya, jadi ibunya melabel dia, kamu Yabes dah. Yang akan bikin susah aku. Bikin aku menderita seumur hidup. Capek aku. Tetapi di sini yang kita lihat. Bagaimana Yabes bisa keluar. Ya kan untuk mau berkata begini. Dahsyat kejahatan. Sekalipun hormon aku, fisik aku, mental aku, tanda kutip cacat. Tetapi aku akan, karena ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan, ada firman Tuhan. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Karena Yabes berdoa. Katakan amin. Karena Yabes berdoa. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudaraku. Dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu, ya kan, melindungi aku. Dan menjauhkan aku daripada kesakitan. Kesakitan tidak menimpa aku. Alkitab, dan Allah mengabulkan doa Yabes. Amin saudaraku. Ini pertama. Jadi kita ada beberapa ya. Yang kedua, faktor apa yang membentuk daripada gambar diri kita, identitas kita? Ya saudara, hubungan. Saudara, faktor kedua yang membentuk identitas atau label diri kita adalah hubungan. Katakan hubungan. Jadi hubungan kita dengan sesama kita itu memberikan tujuan, makna, dan identitas. Saudaraku ya. Kalau kita bertumbuh di dalam keluarga yang hubungannya itu tidak sehat. Yang hubungannya itu buruk. Itu akan memberikan label buat diri kita. Yang buruk. Ya, memberikan identitas atau gambar diri yang buruk. Yang bisa berdampak kepada apa saudara? Kita bisa kehilangan tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin sudah. Nah, Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita semua saudaraku. Ya kan? Di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31. Ya, bahwa hal terpenting yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi
sesama. Ini namanya hubungan. Saudara, ya, ayat dikatakan apa saudara? Di dalam Markus 12:33 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum yang kedua ini. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Jadi ini penting. Saudara kita bisa tahu bahwa ada orang-orang kenapa perilakunya. Ini harus tahu sih ya. Tuhan tuh mau. Kalau kita mau memiliki identitas yang benar. Ya kan. Identitas kita atau label tuh dari hubungan. Ya, kalau kita punya hubungan yang baik. Saya percaya kita akan mengerti. Setiap kali saudara saya lihat gini. Itu pada beberapa waktu yang lalu ya. Setiap kali kita ngadakan seminar tentang hati Bapak. Seminar gambar diri saudaraku ya. Khususnya untuk anak-anak remaja. Mereka tuh sulit untuk percaya. Untuk bisa yakin bahwa Allah itu Bapa yang baik. Kenapa? Karena mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua mereka, khususnya bapak mereka. Nggak ada komunikasi, nggak ada yang namanya saudaraku ya hubungan yang bisa saling saudaraku. Nah, jadi Alkitab katakan begini saudaraku, yang saya mau bicara. Hidup itu bukanlah tentang pengejaran. Ya, hidup itu bukanlah tentang pengejaran prestasi atau perolehan kekayaan atau juga popularitas atau prestise. Tapi hidup itu adalah tentang seberapa besarnya kita bisa hidup saling apa? Mengasihi. Katakan amin. Ini paling penting saudaraku. Saya ingin saudara bisa tangkap ini. Nah, tentang identitas saudaraku atau label daripada diri kita. Itu adalah hasil daripada apa? Hubungan. Nah, banyak sekali ya saudara, menurut penelitian ini penelitian sehubungan dengan hubungan ini. Penelitian demi penelitian banyak sekali yang namanya riset. Itu mengatakan bahwa identitas kita sebagian besar ditentukan oleh apa yang kita pikirkan tentang orang-orang penting dalam hidup kita. Ya kan? Ya, dalam hidup kita pikirkan apa yang dia. Jadi gini, identitas kita ini saudara, yang intinya saya mau katakan kata-katanya seperti ini. Apa yang dipikirkan orang tua kita waktu kita masih kecil, itu akan menentukan identitas. Kita bisa melihat diri kita. Kita bertumbuh waktu guru, apa perkataan guru? Itu orang-orang terpenting. Seringkali yang kita orang-orang yang anggap inilah yang terpenting. Apa yang mereka pikirkan? Seringkali ada orang, kita akan bahagia kalau orang yang kita sedang idolakan, ini orang paling penting ini, dia baik sama kita. Kita senang sekali. Tapi kalau dia lagi sedang memarah sama kita, kayaknya dunia udah runtuh. Nah, seringkali kita hidup seperti ini saudara. Nah, saya ingin ajak saudara yang kasih Kristus. Kita harus pastikan bahwa jangan jadikan manusia sebagai orang-orang terpenting yang membentuk daripada identitas kita. Saudara bisa sendiri katakan, karena ada banyak orang tua yang bisa berani berkata sama anaknya. Dia bisa ucapkan kebun binatang sama anaknya. Buat anaknya itu mungkin kata-kata yang biasa, tapi itu masuk ke dalam hati mereka. Ya, guru. Ya, satu hari saudaraku, anak gadis itu sekian tahun yang lalu, lama, sudah belasan tahun yang lalu lah. Seorang anak gadis dia datang sama saya. Ya, saya tahu dia pindahan dari gereja lain. Dia beribadah sudah berapa bulan lah, hampir setahun gitu. Sudah dia datang, dia sharing sama saya. Dia bilang, Pak, mantan daripada gembala saya, pemimpin saya, bilang bahwa saya ini dia sumpahin, dia kutukin saya akan menjadi perawan tua.
Bercanda kali dia. Sambil marah Pak, dia ngomong. Dari satu saya takut bener. Dia tuh ngomongnya udah lama, dia bilang lama. Dan memang kenyataan, setiap kali saya dekat sama laki-laki, tiba-tiba putus. Selalu putus dan saya ini sudah punya umur. Saya gak lupa nih kisah ini. Dia sedih. Jadi kamu maunya apa? Dia bilang tolong Pak doakan saya. Ya kan? Cabutlah kutuk itu Pak. Label itu perawan tua. Ya kan? Dalam diri saya. Dia bilang saya ingin menikah kok. Saya ingin membangun rumah tangga. Betul? Ya betul. Sudah saudara dari situ pasti kamu sudah lukai hati pendeta itu. Sehingga dia harus bicara seperti itu kalau dia serius. Tapi jangan-jangan dia bercanda. Enggak Pak, tapi itu masuk benar kata-kata itu dia bilang. Makanya singkat kata saudara, saya doakan, saya ajak dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu saya cabut daripada kata-kata itu. Di dalam nama Yesus aku cabut, ya kan, label perawan tua. Dalam nama Yesus, aku bernubuat dan aku akan memberkati kamu. Kamu akan ketemu dengan laki-laki yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang diberkati Tuhan. Dan kau akan membangun rumah tangga yang berbahagia. Dalam nama Yesus. Saya ingat itu bulannya bulan apa saudara? Bulan November. Saya gak lupa. Saudara, ya kan? Udah gitu jarang gak ketemu lagi saudara. Lalu setelah itu, berapa lama kemudian saya KKR Natal di satu kota. Salah satu cabang kita. Dan dia dengar saya datang ke sana. Dia minta saya datang ke rumah dia. Itulah rumah dia. Dia tinggal dengan suaminya. Ya kan? Dan di situ juga ada mertuanya. Saudara, karena udah berapa tahun. Jadi dia cerita, Bapak ingat gak doain saya November. Saya ketemu calon suami saya. Itu bulan Desember. Lalu Februari tukar cincin. Lalu Maretnya kami nikah. Coba beri kemuliaan Yesus. Katakan amin saudara. Saya bilang, kok bisa ya? Saya kaget itu. Mungkin berapa yang dampingin, kita diajak makan kok waktu itu belasan tahun yang lalu. Saudara. Ya kan? Itu dia cerita. Saya datang ke rumah, kan sama tim yang saya semua makan di rumah dia, saudaraku. Saya melihat begini saudaraku, bahwa kadang ada orang-orang tertentu yang kita mungkin idolakan lah. Kita pikir ini penting buat kita. Hati-hati. Saya melihat ada istri yang begitu idolakan suaminya. Oke, boleh. Bahkan saya lihat melampaui daripada Tuhan. Dia orang Kristen. Sehingga suasana hatinya itu tergantung suaminya. Kalau suaminya lagi baik, dia bahagia. Waktu suaminya lagi sedang marah-marah. Wah, dia kayaknya dunia udah. Aduh, kebelingsatan. Saudara bisa ngerti, penting bagi kita untuk memiliki hubungan yang sehat. Karena hubungan tersebut memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan apa? Identitas kita. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Pertanyaannya sekarang begini saudaraku. Apakah kita mengizinkan Tuhan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain? Saudara, supaya, dengar baik saudaraku, supaya ya kita ini nanti masuk kepada yang ketiga. Setiap kata-kata daripada orang-orang ini itu tidak akan membentuk, melabel yang salah tentang diri kita. Yang ngerti katakan amin. Itu paling penting. Ya, makanya kita perlu. Apakah saudara mempercayai Tuhan untuk masa depan saudara, meskipun saudara memiliki masa lalu yang buruk atau masa lalu yang sulit. Ini penting. Perempuan Samaria, bahwa dia melabel dirinya karena perbuatannya dia, ya kan, lalu mempengaruhi perilaku dia. Ya biasanya ibu-ibu ambil air kan pagi-pagi sambil ngerumpi, tapi dia ambil air di siang hari. Kenapa? Karena dia sudah menikah dengan 5 laki-laki. Laki-laki yang ke-6 ini bukan suami dia.
Saudara Yesus, itu yang label dia. Tapi ketika dia ketemu dengan laki-laki yang ketujuh, namanya siapa? Yesus. Yang mengajar dia tentang bagaimana seharusnya menjadi penyembah. Lalu Yesus melabel dia sebagai perempuan penyembah. Lalu perilaku dia mulai berubah. Dia pergi ke kotanya Samaria. Satu kota diselamatkan karena perkataan perempuan ini. Yang ngerti katakan amin. Ketika kita bisa menyingkirkan label-label buruk tentang masa lalu kita. Tentang trauma-trauma kita. Soal kesalahan-kesalahan kita, kegagalan kita. Itu jadi label buat kita. Saudara, kita bisa singkirkan itu. Maka saudara akan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Panggilan Tuhan. Tuhan akan pakai saudara dengan dahsyat dan ajaib. Yang ngerti katakan amin. Yang jadi masalah kita sering kegeret-geret, terseret-seret dengan masa lalu kita. Libatkan Tuhan dalam hubungan kita. Percaya itu untuk masa depan kita. Amin saudaraku. Ini yang terjadi. Ya. Apakah saudara akan mau menjadi orang yang mau memelihara hubungan. Membangun hubungan baik. Melindungi hubungan. Sehingga Tuhan bisa memuliakan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Katakan amin. Ada banyak orang mudah kenal orang baru. Ya kan? Lalu putus hubungan dengan orang yang lama. Saudara, ini yang harus kita mulai dalam hidup kita. Pelihara hubungan. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang ketiga, apa sih faktor yang bisa mempengaruhi identitas kita atau gambar diri kita. Sehingga mempengaruhi perilaku kita. Saudara, yang ketiga adalah itu keadaan dan kesadaran kita. Saudaraku, keadaan dan kesadaran kita. Dua faktor pertama tadi adalah apa saudara? Yang bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan. Saya diciptakan Tuhan dengan cacat-cacat yang banyak sekali. Saudara, saya bukan seseorang yang gampang main alat musik. Itu tanda kutip mungkin salah satu daripada kecacatan. Saya cuma bisa nyanyi, main gitar. Lagunya ya itu-itu aja dari dulu. Nyanyi pujian bagimu, haleluya 12 kali, Yesus kami sembah. Yang lainnya tidak bisa, itulah. Beda dengan orang tuh dia bisa berkembang. Kita, ya kan, saudara, kita tidak akan dapat menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sebelum kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi daripada gambar diri kita, identitas kita. Ya kan, faktor pertama karena kimia, ya, gen, hormon, DNA. Yang kedua, koneksi atau hubungan. Ya, kita ini adalah produk dari cara Tuhan menciptakan kita dan hubungan dalam hidup kita. Nah, ada faktor yang kedua yang namanya apa? Keadaan dan kesadaran. Apa yang dimaksud dengan keadaan, saudara? Ini juga membentuk keadaan-keadaan dalam hidup kita. Keadaan itu adalah hal-hal yang terjadi, saudara. Ya, yang terjadi dalam hidup kita atau sekitar kita, yang dimana kita nggak bisa kendalikan. Katakan amin, saudara. Ya, siapa yang bisa kendalikan? Siapa yang bisa atur? Semua orang ingin punya orang tua. Ada orang tua yang bisa merawat, mendidik, mendampingi sampai dia dewasa. Itulah keadaan yang saya alami. Kami nggak bisa kendalikan keadaan. Waktu saya usia 10 tahun, ibu saya meninggal dunia dengan begitu mengejutkan. Lalu semua jadi berubah. Itulah keadaan. Jadi akhirnya membentuk, saudara, label dalam diri kita. Saya orang yang nggak punya ibu. Akhirnya saudara berpikir lagi, tidak ada orang yang sayang sama saya. Walaupun saya masih punya ayah. Tapi karena ayah dari pagi sampai malam, dia kerja, nggak ada komunikasi. Kita rasa seperti sendiri gitu. Sebatang kara, itu label. Karena keadaan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya, jadi kita ini adalah hasil dari apa? Trauma-trauma yang kita alami. Masalah-masalah, penderitaan-penderitaan. Rasa malu, keterkejutan, tekanan, rasa sakit. Itu yang membentuk daripada hidup kita. Sehingga kita label diri kita, ini loh aku.
Saudara, beberapa pelecehan, kita dibully. Saudaraku, ya kan, direndahkan. Itu pun bisa mempengaruhi identitas kita. Saudaraku, kalau kita pernah mungkin mengalami serangkaian kegagalan demi kegagalan. Saudara, malapetaka demi malapetaka. Itu pun meninggalkan bekas. Beberapa di antara kita mengalami kejatuhan, kegagalan, dosa. Itu berdasarkan rasa malu. Rasa, itu bodoh ini. Pendosa, kayaknya tidak mungkin lagi aku bisa diampuni sama Tuhan. Itu label-label yang disebabkan karena keadaan. Saudara, yang berikutnya adalah apa yang mempengaruhi daripada identitas dan label diri kita, yaitu kesadaran. Apa itu kesadaran? Saudara, kesadaran itu adalah cara kita berpikir atau cara kita berbicara kepada diri kita. Setiap kita berbicara, sering kita berbicara pada diri kita, itu namanya kita sedang merenung, berpikir. Kenapa kok? Kenapa? Ya, ketika ada seseorang berbicara sama kita, waktu dia berbicara sama kita, selesai kita bicara sama dia, kita bicara kepada diri kita tentang tema yang kita bahas tadi itu. Betul gak saudaraku? Itu yang, kalau dia mengucapkan kata-kata yang buruk tentang kita, dan kita terus pikirkan itu, ucapkan itu kepada diri kita, kita bicara terus pada diri kita, apa yang terjadi? Itu akan tersimpan. Kalau dia sampai tersimpan dalam lubuk hati kita, ke dalam alam bawah sadar kita, apa yang terjadi saudara? Itu yang membentuk label identitas. Saudara bisa mengerti, dikatakan amin. Sebaliknya saudara, ketika saudara dengar firman Tuhan, saudara dengar khotbah-khotbah, saudara, lalu saudara mulai pikirkan lagi, saudara mulai perkatakan lagi pada diri saudara. Oh rupanya, ya kan, ada janji Tuhan buat saya. Oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Oh Tuhan bicara lewat khotbah ini, penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudara mulai selesai dengar khotbah, saudara masih bicara sama diri saudara. Iya, kalau orang itu ditolong, apa sih yang membuat hidup kita bisa tenang? Lalu ada damai sejahtera. Itu karena kita punya kebenaran. Kita punya janji daripada firman Tuhan. Katakan amin. Apa yang membuat Yesus bisa tidur? Yang saudara di perahu, sementara ada badai yang besar. Karena Yesus punya firman, punya janji bahwa dia tidak akan mati di danau Tiberias, tetapi dia akan mati di Golgota. Sekalipun badai besar, bahwa badai itu tidak akan pernah bisa menenggelamkan dan membinasakan dia. Apa yang menyebabkan Petrus yang ditangkap, dipenjara, besok akan dihukum mati, dia bisa tidur malam itu? Karena Petrus punya firman janji bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, saudara, waktu kamu masih muda, kamu pergi kemana yang kamu mau pergi. Tapi pada waktu kamu tua, akan ada orang menangkap tangan kamu dan mengikatnya, membawa ke tempat di mana kamu tidak kehendaki. Alkitab katakan, ya kan, itulah Tuhan sedang mengatakan bagaimana Petrus akan mati. Jadi dia mati pada waktu tua. Waktu dia ditangkap, divonis, mau dihukum mati, besoknya Petrus masih usia 33 tahun, sama seperti Yesus. Jadi dia bisa tenang. Ibu bapak saudara yang Kristus, ya kan, kesadaran ini akan membentuk label. Kita ini anak Tuhan bukan? Kita ini orang beriman atau bukan? Orang yang punya janji Tuhan atau bukan? Kalau kita menjadi orang yang punya janji Tuhan, pasti kita hidupnya adalah orang yang tenang, penuh dengan damai sejahtera. Saya mau saksikan saudara, beberapa tahun yang lalu datang seorang pengerja, saudaraku, bersama dengan anaknya ke kantor. Saudaraku, dia berkata, dia bicara sama saya, Pak Sabta, dokter mendeteksi bahwa saya kena kanker. Tapi saya lihat ibu ini begitu tenang. Seperti enggak kayak runtuh dunia, kayaknya tenang. Sampai saya bertanya, saudaraku, apa yang menyebabkan ibu itu bisa tenang? Dia berkata bahwa Pak Sabta, saya percaya penyakit ini tidak akan bawa kematian. Karena tugas saya belum selesai. Tugas saya belum selesai. Saudara, dia tetap berobat dan Tuhan sembuhkan dia dengan cara yang ajaib. Coba beri kemuliaan Yesus. Yang ketiga katakan, kesadaran adalah apa?
cara kita berbicara kepada diri kita. Bagaimana kita bicara pada diri kita itu sangat menentukan perkataan siapa yang kita kutip, yang kita ulang-ulang untuk kita bicarakan. Perkataan manusiakah yang membuat kita takut? Kita bicarakan keadaankah, saudaraku? Atau kimia tubuh kita yang selalu menjerit, yang membuat kita bikin susah, sakit, susah. Ataukah perkataan firman Tuhan? Kita mau perkatakan. Oleh karena itu Alkitab katakan dalam Amsal 4 ayat 23, katakan apa saudara? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar hidup. Dalam terjemahan lain dikatakan jagalah pikiranmu. Ya, karena hidupmu dibentuk oleh pikiran. Pikiran itu apa sih? Cara kita berbicara kepada diri sendiri. Itu pikiran kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Kita mau hati-hati berkata-kata kepada orang lain. Tapi juga hati-hati berbicara kepada diri sendiri. Sehingga Daud dia berdoa sama Tuhan. Ya kan? Kiranya engkau berkenan kepada ucapan mulutku dan renungan hatiku. Katakan amin. Kenapa? Karena itu membentuk daripada label, identitas, gambar diri kita. Mari kita setuju dengan Tuhan. Tuhan menyebut Thomas, ya kan? Dia adalah murid Tuhan yang dikasihi. Murid Tuhan. Thomas adalah murid yang dikasihi, yang diurapi, yang diutus, yang akan dipakai oleh Tuhan. Dan Thomas percaya itu, pegang itu. Dia masukkan, tempel itu dalam lubuk hatinya. Thomas menyingkirkan label yang ditaruh orang, bahkan sampai hari ini. Dia adalah manusia yang tidak percaya sebelum melihat. Mungkin beberapa banyak orang sudah melabel kita. Karena perilaku kita, karena kegagalan kita, kesalahan kita di masa lalu. Mungkin karena orang tua kita, keluarga kita, anak kita dilabel, saudaraku. Saya ingin ajak saudara ganti, miliki identitas yang benar, label yang benar, ya kan, menurut daripada firman Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, saudaraku. Mari katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba. Siapkan diri untuk makan berjamaah dulu, saudara. Ini aku anak, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anak. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus.
Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua.